warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik. Untuk menuju ke kegiatan selanjutnya, Bapak sepertinya asing melihat adik-adik ini. Iya Pak, soalnya kan saya juga jarang masuk. Namanya siapa? Saya Danu Jati dari kelas 11 IPS 1. Oh, Mas Danu dari kelas 11 IPS 1. Iya Pak. Oh, Mas Danu yang itu toh yang katanya kemarin juara lomba nasib itu kan? Iya Pak, iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini toh sama Mas Danu. Gilang. Yes. Yang satunya dengan Mas Norvi Pak, dari kelas IPA 2. Oh, Mas Norvi ya. Ya, Sebelumnya apakah Mas Danu sama Mas Norvi ini tahu apa tujuannya saya panggil untuk ke ruang Bapak? Kalau saya belum Pak. Belum tahu. Ya, tiba-tiba tadi itu ya dipanggil sama wali kelas tuh. Iya. Oh, Dikasih surat dulu Pak. surat panggilan. Iya. Oh ya. Jadi gini Mas, Iya. Mas Danu sama Mas Norvi, Ya. tujuannya saya panggil ke sini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, untuk Iya. lebih lanjutnya, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Nggak tahu ya Pak. Kalau saya belum pernah Pak, baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Mas Norvi Belum. juga baru kali ini. Iya. Oh ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi Mas Danu, Mas Norvi sama Bapak Iya. dimanfaatkan dengan adanya interaksi. Jadi kita itu melakukan bimbingan kelompok itu sebenarnya di dalamnya adalah selain untuk ngobrol gitu loh kok tentang Diskusi. ya diskusi itu tuh tujuannya adalah adanya untuk membuat adanya interaksi antar anggota kelompok. Yang kedua bisa saling bertukar pendapat. Nah, yang selanjutnya memberi saran ataupun menyanggah gitu. Pak, saya boleh tanya? Iya Pak. Kenapa? Iya Mas gimana? Gak usah grogi gitu. Iya, kenapa Pak? Kan saya mau tanya, kenapa kok milihnya itu saya sama Mas Lutfi itu karena apa? Kok nggak yang lain? Iya. Oh, Apa mungkin gilirannya kita atau bagaimana? Keistimewaan kita ada. Oh enggak Mas, bukan keistimewaan. Jadi tadi waktu briefing guru tadi itu salah satu guru ada yang membicarakan tentang Mas Danu sama Mas Norvi. Kita artis ya Mas ya. Karena tadi katanya Mas Danu sama Mas Norvi ini ketahuan merokok di toilet belakang. Saya cuma teman ini Pak. Jadi siapa Iya. yang merokok? Kamu Mas ya. Iya Pak. Jadi saya di sini berperan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat agar dapat membantu Mas Danu sama Mas Norvi ini lebih mengetahui lebih lanjut dan membantu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Ya Pak, siap. Nah, Ya, saya paham. Pak. untuk kegiatan selanjutnya kan saya akan materi sebelum materi saya sampaikan. Marilah, bisakah salah satu
buat mimpin doa dulu. Mas ini saya ngajinya belum lancar Pak. Mas Norvi atau Mas Danu? Mas Novi aja Pak. Mas Dana aja ya. Nah, lebih Ya udah. Ya ya kita seumuran. Sweet aja. Oke siap Pak. Sweet aja. Saya aja lah. Sweet. Semoga dengan ini saya bisa pahalanya banyak ya. Iya. Ya. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Pak. Alhamdulillah. Nah, Nah, untuk yang selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini memiliki aturan-aturan, Mas. seperti apa Pak contohnya? Contohnya meliputi asas kerahasiaan, atas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi nanti kalau waktu Bapak penyampaian materi dalam kegiatan inti bimbingan kelompok, dimohon Mas Danu sama Mas Norvi ini samanya. memberikan informasi ataupun menjawab dengan jujur. Nah, Oke, Pak. Ya. karena kalau tidak memakai asas atau aturan-aturan itu tadi, Ya. bimbingan kelompok itu Tidak berjalan. tidak berjalan dengan semestinya, jadi kurang optimal gitu loh, Mas. Oh, iya. Pak, tapi kan tadi juga ada 3 asas toh. Ya, Nah, yang salah satu asas kerahasiaan misal nanti kalau saya cerita jujur, nanti Bapak membeberkan nggak, misal menjaga rahasia kami berdua nggak, kalau misal kami jujur. kalau itu wajib, Mas. Bapak bisa menjamin? Saya menjamin. Oh, siap. Menjamin siapa? Kaki saya. Siap. Kan? Bahagia. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke materi ya. Ya Pak, siap. Materinya adalah rokok. Ya, Mas Danu, Iya, apa itu rokok? Kalau menurut Mas Danu, rokok itu apa? rokok itu kalau setahu saya itu apa ya Pak namanya? Dari bahan tembakau itu kalau nggak salah Pak, terus dikasih kayak misal apa? Nikotin, saya segala macam. Benar. Pokoknya zat-zat yang bisa membuat kita itu ketagihan itulah Pak. Kalau Yang setahu saya. adiktif. Kalau Mas Novi sendiri? Ya itu sama, Pak. Oh, satu pendapat. Iya. Kan segeng ya Mas ya. Nah, jadi kalau menurut ahli kesehatan itu, Iya, Pak. pengertian rokok itu, rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas Nah, ataupun daun Daun apa? Robert itu daun daun jagung. Oh, nah, ya, ya, daun paham, jagung yang paham. sudah kering itu loh. Ya, paham. Robert. Biasanya rokok ini sebesar kelingking loh, Pak, kelingking. Kalau rokok segini itu Cerutu. ya itu rokok juga, tapi kan jarang, masa mas masih muda-muda kok rokoknya cerutu. Pahit. Mahal Pak itu saya belum Ah. belinya. Nah, untuk sebelumnya Mas Danu sendiri mengerti tentang zat apa yang ada di dalam rokok tersebut? Sebetulnya saya itu belum mengerti betul apa itu yang di dalamnya. Tapi saya mencoba-coba itu, kok enak. Oh, Pak. Enaknya Diajak ini Pak pertama kali itu. enaknya gimana, Mas? Enaknya. Ya kalau menurut saya itu setelah makan Pak. Jadi habis makan tuh diajari sama teman saya tuh, habis makan tuh ngudut enaknya Pak. Saya mencoba kan Pak, terus kayak itu rasanya tuh di sini tuh terus apa namanya? Tambah sempurna. Tambah sempurna gitu. Apa intinya tuh Jadi lebih lebih laki gitu ya makanya kan berarti Mas Danu ini Kak merokok agar terlihat laki gitu, ya atau mungkin kalau tidak merokok tidak keren gitu. ya mungkin pada awalnya itu saya penasaran dulu Pak, penasaran rokok itu seperti apa sih, terus nah kok saya coba terus menerus kok ternyata saya ketagihan dan di mata
cewek saya itu, kamu kan Oh, rokok Mas itu." Dani sudah punya pacar. Dia tuh keceplosan Pak ini, alhamdulillah. Sudah punya pacar. Iya Pak, teman sekelasnya dia. Oh, kalau ya Bapak cuma mau mengingatkan. Iya Pak. Ya pacaran itu boleh Mas. Ya. Ya tapi dengan catatan untuk menambah semangat dalam belajar. Iya Pak. Siap. Nah, Mas Nurfi sendiri Apa Pak? sudah mengerti ataupun pernah dengar gitu tentang Kalau apa aja zat yang ada di dalam rokok itu loh? kalau tertera di bungkus rokok itu cuma nikotin sama tar Pak. Nah betul. Nah sebetulnya rokok itu Membunuhmu. Bukan tak bercanda Pak. Maaf Pak. Karena sebetulnya rokok itu hanya dengan Mas Danu atau Mas Nurfi menghisap saja itu di dalamnya itu dalam satu batang rokok itu loh Mas, Iya. itu tuh terdapat jenis banyak 4.000 jenis bahan kimia. Kok bisa Pak? Bahan kimia. Baru tahu Pak. Di antaranya ada juga 400 Apa? zat beracun. Contohnya, maksudnya zat beracunnya itu apa? Zat beracun itu jadi dapat menyebabkan kanker gitu. Terus yang tadi Mas Danu sampaikan kan pertama kali mencoba, ya kan? Saya mencoba-coba. Mencoba-coba terus habis itu ketagihan. Nah itu namanya zat adiktif. Oh iya, zat aktif. Karena dapat menyebabkan ketagihan itu tadi. Dan ada juga yang sampai dependensi Mas. Apa itu Pak dependensi? Dependensi itu ketergantungan. Jadi misal kalau sehari nggak Rokok. merokok itu sakit itu. Pusing. Kalau itu Pak kayak aneh gitu loh Pak kalau nggak sehari nggak ngerokok tuh. Kalau saya loh. Aneh gitu. Maksudnya bibirnya tuh kayak kecut gitu loh, kayak pengen Iya. rokok atau apa gitu. Karena rokok itu juga sebenarnya masuk dalam masuk dalam nafsa Mas. Aduh di penjara nggak nih Pak? Kalau Masnya tahu Iya. nafsa kan jadi narkotika itu psikotropika, Ya. terus alkohol. Lah rokok yang membuat menjadi dalam golongan nafsa itu zat adiktifnya Mas. Yang membuat ketergantungan itu Pak. Membuat ketagihan Mas. Kalau adiktif itu ketagihan. Iya. Kalau dependensi itu baru Ketergantungan. ketergantungan. Nah sekarang Bapak mau tanya. Iya Pak. Nah ini tolong dijawab jujur ini. Ya. Mas Danu sendiri alasan kenapa merokok Mas Danu? Itu yang pertama diajak teman. Terus yang kedua apa ya? Kayak kita karena tadi pacar saya bilang, wah kamu semakin keren nih kalau merokok. Itu kan jiwa saya untuk merokok, bukan meronta-ronta, maksudnya jiwa saya untuk semakin keren tuh itu loh Pak. Pacar saya aja bilangnya kayak gitu. Masa saya enggak? Enggak gitu. Kalau Mas Nurfi? Kalau saya kebetulan Pak Maksud buat cari inspirasi gitu loh Pak. Oh bisa tau itu? Bisa Pak. Wah, Bisa tau ternyata? bisa. Oh berarti Mas Nurfi ini bisa dibilang perokok aktif ya? Iya Pak. Dan sehari berapa bungkus atau batang? Sehari 1 bungkus Pak. 1 bungkus. Mantap. 1 bungkus. Iya. 1 bungkus itu sehari dirokok sendiri Mas? Sama ini. Kadang cupit ya gitu. Oh berdua. Iya. Terus Mas Novi sendiri beli dari uang dari mana? Dari uang saku Pak, kan masih sekolah. Oh berarti kan dari uang orang tua. Nah di sini juga disebutkan Mas. Iya Pak. Ini menurut ahli kesehatan itu biasanya menurut penelitian alasan orang merokok itu tadi yang pertama coba-coba, yang kedua seperti Mas Danu tadi ikut-ikutan itu tadi loh. Iya Pak. Terus yang ketiga tuh kepo.
kalau bahasa gaulnya itu kepo. Yes. Jadi itu ingin tahu. ingin tahu gimana rasanya itu. Terus yang selanjutnya agar terlihat Maco. kayak laki gitu loh. Kan ada kan banyak kan yang bilang kalau wah cowok nggak ngerokok nggak laki gitu kan. Ya, Banyak Pak. kan gitu. Teman-teman Ya. juga sering bilang gitu, Pak. Terus yang selanjutnya yaitu tadi biar tidak dikata badi. Terus sebagai penghilang stres, Mas Novi Enggak sih. pernah mengalami? Enggak. Enggak. Kalau Mas Janu sendiri Ya mungkin itu cuma untuk apa kayak misal gaya-gayaan itu aja. ya kayak maksudnya biar terlihat keren itu, Pak. Terus banyak, jadi itu banyak dalam menurut ahli ini banyak golongan mahasiswa itu siswa itu Ya. kebanyakan merokok itu disebabkan oleh dorongan lingkungan. Di rumah sendiri orang tua Mas Danu ya, Mas Danu sendiri merokok atau tidak? Kalau saya merokok. Mas Novi? Enggak. Enggak. Cuma saya doang yang merokok, Pak. Tapi orang tua Mas Novi tahu. Tahu. Terus Ya udah dibiarin. dibiarin saja. Kadang-kadang dibeliin satu buat samu ke sekolah. Enak banget, Bre. Ya itu akhirnya kan menyebabkan merokok itu jadi beranggapan bahwa dengan merokok itu dirinya merasa percaya diri. Percaya diri, Pak. Tadi mau bilang susah. Percaya diri, terus gaya itu tadi dan ditakuti gitu. Ya. Apakah Mas Danu merasakan seperti itu kalau merokok? Ya mungkin yang saya rasakan yang tadi, Pak, misalnya Kalau Mas Danu kan tadi katanya biar apa namanya pacarnya tuh bangga gitu, Pak. bangga kalau Mas Danu merokok. Kalau Mas Norvi sendiri Buat cari inspirasi tuh, Pak. buat cari inspirasi, cita-citanya mau jadi apa? Pelukis. Oh, pelukis. Jadi saya ambil jurusan IPA itu salah. Kok salah? Ya kan jadi pelukis masa masuk ke IPA. Ya besok Ikut mendingan kursus. Mas Norvi bilang saja sama wali kelas mana Mas Norvi itu tadi Suruh ngapain, Pak? suruh bukan Mas, suruh pindah ke jurusan yang IPS. Kalau semisal Mas Norvi kan katanya tadi salah masuk IPA ya kan. Pusing, Pak. Ah. Jadi kan rokok buat cari inspirasi. Nah itu kan sudah termasuk menghilangkan stres. Ya. Lah terus kan kalau semisal Mas Norvi itu tidak cocok dengan jurusan itu tadi jurusan IPA, kan itu juga dapat mempengaruhi Mental. bukan mental, Psikis gitu, Pak. bukan mental, bukan, Jiwanya dia kan memang sudah stres, Pak. bukan. Kamu lebih, Mas. Jadi itu apa namanya mempengaruhi dalam hasil belajar. Mulai. Nah, dalam nilai kan otomatis Mas Norvi kan tidak kurang suka lah masuk jurusan IPA. Jadi kan nanti itu akan berpengaruh Mas sama nilai Mas Norvi sendiri itu. Ya, Pak. Terus yang selanjutnya apakah Mas Danu sendiri mengerti pengertian dari perokok aktif? Belum. Mas Norvi? Rokok aktif itu ngerokok terus, Pak. Bukan ya? Gimana? Rokoknya berkelanjutan gitu, Pak. Sering gitu. Sering ngerokok. Belum tahu kalau saya. Maksudnya kalau setahu saya itu perokok aktif ya itu maksudnya setiap hari ngerokok kan, maksudnya sehari misal satu bungkus ya itu berkelanjutannya sehari bungkus kalau Ya, tahu saya. betul yang dikatakan Mas Norvi juga Mas Danu. Karena perokok aktif itu seseorang dengan sengaja menghisap rokok
secara langsung mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Jadi tujuannya perokok aktif itu Iya. merokok pada umumnya adalah untuk menghangatkan badan dari suhu yang dingin gitu aslinya. Tapi seiring berjalannya waktu, pemanfaatan rokok itu sendiri disalahartikan gitu loh. Contohnya Pak? Ya kan itu tadi yang sudah Mas Dan. Oh iya, yang tadi bahwa yang buat membanggakan. gaya-gayaan. Oh iya. Ya Itu salah loh ternyata. Salah. karena sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk pembuktian jati diri itu tadi, bahwa mereka yang merokok adalah keren, terus maco, terus biar ditakuti gitu. Untuk ciri-ciri orang merokok Kurang kan keringetan. Bau keringet gitu? Iya kan? Karena Kurang tahu kalau sih. saya tuh bibirnya hitam Pak, sama gusinya itu kelihatan hitam. Iya. betul sekali Mas Nurfi. Saya putih loh Pak. Betul yang Bibir, dikatakan Mas Nurfi ini Mas tadi. Nurfi. Jadi ciri-ciri perokok aktif itu giginya kuning. Kuning kan? Oh iya. Kuning itu diakibatkan karena nikotin Mas. Terus kuku kotor, kuku tangan kotor itu juga karena nikotin. Terus matanya cepat pedih. Oh iya. Betul Pak. Paham? Paham. Terus sering batuk-batuk. Pernah mengalami? Kan Mas Nurfi perokok aktif katanya. Pernah mengalami? Pernah Pak. Terus yang terakhir itu bau mulut dan nafas itu rokok. Contohnya? Nggak tahu. Oh, berarti kalau itu udah memaksa gitu ya Pak? Ya, kalau perokok aktif itu biasanya nafasnya itu bau rokok gitu. Nah, iya maksudnya maksa gitu ya, langsung. Untuk yang selanjutnya ada yang tahu pengertian tentang perokok pasif? Pasif tuh kayak apa? Apa namanya? Jangan apa? Sehari enggak sehari itu. Sehari merokok sehari enggak itu. Salah. Kurang betul Mas. Belum setahunya itu sih. Kurang betul. Mas Nurfi sendiri tahu? Kalau Menurut Mas Nurfi gimana? saya ngerokok, tapi Mas Danu nggak ngerokok. Oh iya. Rokok di samping Mas Danu kan, Mas Danu ikut menghirup asap dari hasil rokok saya tadi. Oh berarti saya itu nggak ngerokok gitu ya? Betul ya apa yang dikatakan. Dampaknya lebih bahaya. Betul yang dikatakan Mas Nurfi. Oh, saya paham. Berarti